tidak akan berubah. Yang berubah cara kita menulis programnya. Ini akan jauh lebih mudah dipahami dan dari segi troubleshoot ataupun team working itu jauh lebih nyaman teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai cara routing di React.js untuk membantu kita menghandle dari segi path maupun URL yang ada di dalam project kita. Nah, contoh path atau URL itu gimana sih? Contoh di sini kita mengakses domain reactrouter.com. Nah, kayak path-pathnya itu di dalamnya kayak ada /main, /start, /tutorial yang dimana jika kita semisal ingin pindah gitu ya ke suatu path yang lain, contoh di sini gue akan pindah ke /tutorial, kemudian ada /test gitu. Coba enter. Nah, dia akan menampilkan respon yaitu 404 not found yang artinya main start tutorial test itu tidak ada, ya. Kemudian kita juga bisa mengakses lewat tombol-tombol yang ada di dalam website kita. Contohnya di sini example. Jadi kalau kita klik example, maka dari URL-nya itu akan pindah ke main start lalu example. Nah, untuk membantu memanage routing yang ada di dalam website kita memerlukan sebenarnya bukan memerlukan sih, lebih tepatnya kita disupport atau kita akan menggunakan sebuah library untuk membantu kita memanage routing tersebut yang bernama React Router DOM. Nah, sebelah sini. Jadi React Router DOM ini telah menyediakan sebuah komponen yang dapat membantu kita untuk mengatur routing yang ada di website kita. Oke, langsung saja di sini kita akan coba install React Router DOM sendiri dan pastikan kalian sudah men-setup React project kalian. Oke, di video kali ini gue udah coba install React menggunakan Vite ya, seperti sini. Kemudian gue tambahkan juga Tailwind CSS. Nah, kenapa gue pakai Tailwind? Ya, supaya lebih cepat aja sebenarnya. Kalian mau pakai CSS biasa boleh, mau pakai Sass boleh, segala macam bebas. Di sini gue pakai Tailwind CSS supaya lebih cepat aja. Oke, langkah awal kita perlu install. Nah, seperti ini, npm install React Router DOM. Silahkan kalian install jika sudah tampilan akan seperti ini pada umumnya. Kemudian, kita akan coba buat routing sederhana terlebih dahulu. Nah, di sini untuk React-nya udah gue jalanin ya di port 5100 5173 seperti ini. Kalian boleh jalanin dan sudah bersih, udah nggak ada layout tampilan awal dari React-nya karena udah gue hapus-hapus, tinggal menyisakan teksnya saja gitu ya. Nah, kita akan coba memainkan routingnya. Ketika kita sudah install React Router DOM tadi, kita boleh panggil beberapa fitur dari React Router DOM, yaitu ada browser router, kemudian ada routes, ada route. Kita butuh 3 ini terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini terdapat warning ya, telah didefinisikan tapi belum pernah digunakan. Tidak masalah, kita akan gunakan komponen tersebut. Kita boleh hapus. Kemudian kita panggil di sebelah sini browser router. Oke, pastikan dia ada tag pembuka dan tag penutupnya. Di dalamnya kita akan panggil untuk routes-nya. Routes seperti ini, tag pembuka dan tag penutup. Lalu yang terakhir ada route. Route ini dia menggunakan closing tag ya teman-teman. Jadi langsung kita tutup seperti ini, nggak ada tag pembuka dan penutup, langsung closing tag. Gitu. Sesimpel ini. Kemudian route itu memiliki atau menerima sebuah atribut yang bernama path. Oke, dan elemen. Ini adalah yang paling umumnya dan paling sering digunakan ya. Terutama di beberapa project yang saya garap maupun yang telah saya selesai kerjakan, saya menggunakan langkah-langkah seperti ini. Disclaimer ya, ini bukan langkah terbaik maupun salah satu cara menggunakan React Router DOM untuk membantu kita memanage routing di web application front-end development. Seperti itu ya. Nah, path, anggaplah di sini kita akan coba buat sebuah page yang bernama home seperti ini. Kemudian elemen ini adalah sebuah komponen yang akan dirender ketika page home itu diakses, gitu ya. Oleh karena itu kita akan coba buat di dalam folder src sebuah folder baru yang bernama pages. Kalian boleh namain bebas ya. Jadi gue kasih contoh pages saja. Gue buat sebuah file baru yang bernama home. Salah.
titik JSX. Kemudian gue buat lagi di sini profile. Dan yang terakhir apa ya, produk JSX. Gue generate React elemen yang sederhana, begitu juga di profile. Jika kalian belum bisa mengakses RAFCE ya, seperti ini RAFCE ini, kalian boleh download dulu untuk si apa namanya nih, extensionnya gitu ya, yaitu React Intelligence. Sorry kalau pronounce-nya kurang baik. Ataupun bisa download ES7 dari React.js seperti itu. Nah, kita kembali lagi di bagian profile, kita boleh save. Ini bukan suatu masalah ya, karena belum digunakan, itu warning sebenarnya. Kemudian di homepage kita lakukan yang sama. Kita boleh save. Kita telah mempunyai 3 halaman, yaitu homepage, profile, sama produk. Kita akan panggil ketiga halaman tersebut di app.jsx. Nah, kita di sini sudah membuka sebuah tag ya. Kita akan render untuk home seperti ini. Kita akan import atau kita akan gunakan home dari folder pages. Nah, seperti ini. Pastikan ini telah diimport ya. Jangan lupa ketika kita sudah import, kita langsung tutup tagnya. Seperti ini, menggunakan closing tag. Karena kita akan merender sebuah halaman. Oke, kita bisa save seperti ini dulu saja. Kita kembali. Nah, bisa dilihat di sini sudah hilang. Kita perlu mengakses home. Maka dia akan muncul home seperti itu. Nah, tapi gue pengen kalau semisal kosong aja, semisal baru akses fahrul.com, maka home itu akan muncul. Sementara ini kan hilang. Gimana caranya, Bang? Oh, itu gampang banget. Kita tinggal hapus saja. Menyisakan garis miring seperti ini. Kita save, kita kembali, muncul home-nya. Seperti itu. Kemudian kita akan coba buat routing untuk product page maupun profile page. Gampang saja, kita copy, kemudian kita masuk ke slice-nya, kita beri tambahan profile. Dan jangan lupa di elemennya kita panggil page profile seperti ini. Kemudian kita panggil lagi untuk si produk. Nah, pastikan telah terimport semuanya ya, teman-teman. Kita boleh save, kita akan kembali. Nah, kita akan coba pindah manual ya, menggunakan URL di atas. Contoh di sini kita mau ke profile. Oke, dia udah ke profile. Kemudian saya akan coba ke produk. Dia ke produk. Yes, sudah tepat. Tapi bagaimana jadinya kalau semisal user nih salah mengakses alamat? Nah, ini kan berantakan nih. Gimana jadinya? Kalau ini kan masih kosong, kita akan buat sebuah page peringatan kalau halaman yang diakses itu tidak ada. Itu gampang banget ya. Kita tinggal copy lagi, kita boleh menggunakan simbol bintang. Ya. Nah, untuk elemennya kita akan buat lagi. Pages, klik kanan, new file, not found. RAFCE. Di sini akan saya buat not found. Oke, jika sudah kita boleh kembali ke app.jsx dan kita akan render not found sebelah sini. Oke, jadi kalau sudah, dia akan menampilkan not found. Misal kita ngasal untuk URL-nya, oh otomatis ke not found. Sementara kalau URL itu sudah terdaftar, anggaplah ke profile, dia akan menampilkan profile seperti itu. Nah, menariknya lagi, di React Router DOM itu memberikan sebuah tombol maupun komponen yang dapat berpindah-pindah selayaknya tombol href A kalau di HTML ya. Gampang banget, kita bisa kembali ke menu home. Di sini akan coba saya modifikasi simple ya, home page. Kemudian saya kasih sedikit style, flex, waveful, screen, justify center, item center. Oke, enough.
Kemudian kita bisa panggil untuk tag link yang milik React Router DOM. Sini saya hapus saja. Kemudian kita bisa import link seperti ini, L-nya besar, link dari React Router DOM. Oke, seperti ini. Di bawah sini akan saya panggil tag linknya. Nah, link itu ada pembuka dan penutup ya tagnya. Contoh di sini kita akan pergi ke profile. Nah, seperti ini. Oh, sorry, laptopnya nge-lag. Link menerima sebuah atribut yang bernama to. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan akses si path maupun URL-nya. Kita bisa menggunakan titik dua seperti ini, kita bisa menggunakan petik, bisa menggunakan backtick, itu bebas. Di sini akan saya contohkan menggunakan titik dua saja. Kita akan pergi ke profile. Oh ya udah, tinggal garis miring profile seperti ini. Kita boleh save. Kita kembali ke page home ya. Page home itu kosong ya. Seperti ini. Oh, ini belum saya setting, ada sedikit bagian yang kurang. Kita save. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada go to profile. Jadi kalau misalnya kita pergi ke profile, dia akan tampil di profile. Saya akan lakukan hal yang sama di bagian profile. Oleh karena itu bisa kita copy paste aja. Oke, jangan lupa linknya kita import. Oke, di sini kita ubah jadi profile dan kita jadi ke home. Home itu kosong ya. Go to home. Oke, kita save, kita kembali. Nah, profile page go to home. Nah, profile page go to profile. Home page go to profile. Oke, ini sudah benar ya. Tinggal kita bisa modifikasi ke produk gitu ya. Contoh di sini saya akan gunakan ke produk dari home contoh ya. Saya buat baru. Saya akan pergi ke produk seperti ini. Kita kembali. Nah, go to home ada dua sekarang, go to profile sama go to product. Kita akan masuk ke produk. Nah, kita sudah berada di product page dan sekarang saya akan buat sebuah nested route. Contohnya kayak semisal produk. Produk ini kan nanti akan memunculkan beberapa item ya. Contohnya kayak ada sepatu Nike, sepatu Jordan, kayak gitu. Dan kita akan tampilkan untuk detail produknya gitu ya. Dengan simple kita akan coba masuk ke produk seperti ini. Kita boleh hapus dulu ya. Saya akan berikan sedikit style ya tentunya. Maaf, sorry typo. Oke, beres. Kemudian di sini akan saya tampung ke dalam span lagi. Oke, di sini baru akan saya gunakan beberapa div ya. Contohnya di sini ada sepatu Jordan. Kemudian deskripsinya simple aja, 30 kata. Oke, kita boleh lihat lagi. Oke, sudah benar ya. Sini mungkin saya akan kasih sedikit style saja. Berapa ya? 30% lah, nggak usah banyak-banyak. Width 30%. Oke, jadi seperti ini ya. Mungkin teksnya akan saya kecilkan. Nah, seperti ini. 150 tadi di zoom rupanya teman-teman. Oke, that's enough. Saya akan duplikat. Ini saya coba edit sedikit ya supaya tampilannya enak dikit. Nah, ini adalah kekuatan dari Tailwind ya, mempermudah kita. Saya kasih gap 2, penutupnya saya pindahin ke bawah sini. Nah, jadinya seperti ini. Sip. Kemudian kurang rapih sepertinya. Web justify center. Oke, mantap ya.
Nah, di sini ada sepatu Jordan sama, oh sebentar ya, saya modifikasi sedikit. Ini dihapus tidak masalah. Ada sepatu Jordan dan juga sepatu Nike. Ini saya lupa untuk memberi agar dia dari kesini ke bawah gitu. Nah, sepatu Jordan sama Nice. Typo. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat sebuah tombol detail, teman-teman. Kita akan panggil tag link ya dari Recruiter DOM. Dia otomatis terimport ya. Perhatikan di sini. Kalau belum otomatis, kalian harus lakukan secara manual gitu ya. Contoh di sini kita akan tambahkan apa ya? More info. Nah, more info ini dia akan merujuk ke halaman detail sepatu Jordan gitu ya. Jadi di dalam produk ada detail dari produk itu sendiri. Itu namanya nested gitu ataupun ada URL di dalam URL utamanya gitu. Nah, read more di sini kita akan tambahkan untuk atribut to ya, yaitu produk slash detail gitu contohnya ya. Sini jangan lupa kita tambahkan garis miring di depan gitu ya. Kita boleh save. Kita boleh lihat di sini sudah ada ya more info gitu. Kita akan buat sebuah pages baru lagi teman-teman ya. New file, kemudian produk detail. RAFCE di sini detail sepatu ataupun ya detail produk aja lah ya supaya general dia. Oke, sip. Kita hapus, mantap. Ataupun jika kita ingin lebih dinamis lagi ya, atau kita boleh masukkan terlebih dahulu lah si ininya biar lebih gampang. Sorry, salah pencet. Class name waifu screen flex justify center item center flex call. Oke, jika sudah ya, kita kan sudah buat produk ya, page produk yang isinya kumpulan produk-produk kita nih, kayak sepatu Jordan sama sepatu Nice. Kita juga telah membuat produk detail, isinya ya produk detail, terus di sini akan saya tambahkan lah, semisal deskripsinya 50. Oke, beres. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengakses detail produk yang di sini? Sebenarnya kita bisa langsung aja ya ke app sebelah sini di bagian produk, kita turunin ke bawah, kemudian kita tambahin slash detail gitu ya. Kita boleh save. Nah, yang perlu diperhatikan untuk path-nya di sini kan produk slash detail. Kita perlu samakan nih dengan linknya produk slash detail. Dengan itu dia akan mengarah ke komponen ataupun halaman yang kita tuju. Ini bisa dicontoh ya. Nah, oh tunggu sebentar. Produk detail, more info, produk detail. Oh, saya kelupaan teman-teman. Produk detail masih ke elemen produk. Ini perlu kita ganti ya. Menjadi namanya apa ya? Lupa. Produk detail. Nah, pastikan sudah terimport ya. Kita boleh save. Nah, kalau kembali di sini udah ada detail produk. Kita kembali ya, kita buat tombol untuk kembali ke list produk kita. Di produk detail kita tambahkan di paling bawah gitu ya, link dari Recruiter DOM, dia akan otomatis terimport, kemudian kita kasih back. Nah, di to-nya atribut to kita akan tambahkan untuk si slash produk seperti ini ya. Di sini akan saya buat gap supaya nggak terlalu sumpek. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita klik back, dia akan ke list sepatunya. Sementara kalau kita ke more info, dia akan ke detail produknya, yaitu si sepatu tadi. Gitu ya. Nah, di sini saya punya
sedikit tips nih buat menangani routingan yang seperti itu tadi. Nah, kalau ini kan kita perlu definisikan satu-satu ya, kayak semisal produk dulu baru detail, padahal ini tuh sama gitu. Antara produk biasa sama detail dari produknya itu sama. Jadi kita bisa simpulkan gitu ya. Kita boleh hapus untuk closing tag-nya. Kita akan buka seperti ini. Nah, root. Nah, jangan lupa untuk closingnya itu taruh di depan. Nah, seperti ini. Kita tutup. Nah, di sini kan jadi ada sebuah komponen yang tag pembuka sama tag penutup ya untuk rootnya. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk mengelola nested URL maupun nested path yang kita maksud tadi. Nah, contoh di sini gue akan panggil untuk from good. Langsung kita closing tag saja. Di sini akan kita pindahkan nih ya untuk si path product elemen. Nah, elemennya akan kita pindahkan. Elemennya dipindahin ke sini seperti ini ya. Oh, salah bro, kurang penutup kurawal seperti ini. Nah, kemudian bagaimana cara menginisialisasi atau memberitahu bahwa elemen produk ini adalah milik path si produk? Caranya gampang banget. Di bagian root dia juga menerima ataupun memberikan sebuah tanda untuk menginisialisasi lah kasarannya bahwa elemen produk ini punya path produk. Dengan caranya kita panggil index. Nah, seperti ini. Ini kalau kita save, dia tidak akan terjadi apa-apa. Ini kalau di reload ya. Tuh, dia tidak akan terjadi apa-apa, masih ke cara kerja ataupun workflow yang sudah kita buat tadi di awal. Nah, hanya saja disinilah overpowernya. Kita boleh pindahkan nih ke atas. Nah, seperti ini. Nah, karena saya save dulu biar rapi barisnya. Nah, karena dia sekarang sudah di dalam tag produk, maka dia tidak perlu lagi. Nah, seperti ini. Dia bisa langsung ke detail. Otomatis produknya sudah terbawa karena detail ini berada di dalam produk. Seperti itu. Itu akan lebih mempermudah kita ya, teman-teman. Nah, kenapa untuk produk detail ini tidak ada indeksnya? Karena ya dia ada path-nya sendiri. Sedangkan kalau di indeks dia tidak ada path-nya. Dia akan merepresentasikan path yang di atasnya, yaitu produk secara detail, bukan detail, secara umum gitu maksudnya. Kayak semisal produk ini untuk merepresentasikan list produk sepatu kita, maka elemen yang akan dirender adalah tag produk. Sementara jika path-nya itu detail, maka yang akan dirender adalah produk detail sebelah sini. Nah, langsung kita coba eksekusi aja. Tunggu sebentar. Di situ ada error. Coba kita hapus sebelah sini. Nah, jadi tidak usah pakai garis miring ya. Ini kalau kita coba jalankan, dia tidak akan berubah. Yang berubah cara kita menulis programnya. Ini akan jauh lebih mudah dipahami dan dari segi troubleshoot ataupun team working itu jauh lebih nyaman teman-teman. Oke, jauh lebih mudah dipahami lah kayak semisal tag detail ataupun path detail ini ada di dalam produk, berarti dia ini masih satu linear maupun satu keluarga, yaitu produk. Seperti itu. Gitu ya. Nah, dengan ini kita telah berhasil memodifikasi maupun telah belajar routing di React.js menggunakan library Recruiter DOM secara basic maupun secara dasar banget lah. Dan ini yang telah gue gunakan di beberapa project yang telah gue garap maupun yang sedang gue garap saat ini. Ini sangat membantu gue dari segi development di sisi front end ya menggunakan React.js. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan maupun requestan konten selanjutnya mau bikin apa, boleh langsung aja komen di kolom komentar di bawah video ini. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.